Kembali sesarangan kalian Ya, Ustadz Muhammad Ihsan SAG Saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. akhirnya Gimana? tersambung kembali. Iya, tadi Pak Baik, putus. matur nuwun sangat Ustadz untuk waktunya pagi hari ini. Nah, monggo Cak Ning dinten iki cahaya pagi ngetengahno tema Islam Cinta Damai sesarengan kalian Ustadz Muhammad Ihsan SAG saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Baik Ustadz, monggo untuk mukadimah pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Dini Wardani. Enjoy Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Cahaya Pagi Radio RRI Pro 4 Surabaya dimanapun berada, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih eksis, masih selalu mengudara siaran cahaya lewat udara. Mudah-mudahan siaran lewat udara radio R4 Surabaya ini tetap eksis sepanjang masa. Sesuai dengan judul tema pagi ini, yakni Islam Agama Cinta Damai. Cak Daning dimanapun berada, Islam adalah agama yang sangat mengajarkan nilai-nilai cinta damai, anti kekerasan, menebarkan kasih sayang dan rahmat bagi sekalian alam, yang kita kenal dengan rahmatan lil alamin, tidak keji dan tidak sadis. Itulah Islam. Damai itu indah. Slogan ini seringkali kita dengarkan, bahkan kita jadikan mutu untuk mendorong terciptanya keharmonisan antar sesama manusia. Islam secara bahasa yaitu keselamatan. Dengan kata lain, Islam yang dikembangkan bukan sebagai agama yang ekstrim. Substansi agama harus dipahami untuk mensejahterakan sesama. Tanda kutip, semua ajaran Islam, semua agama. Apa itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, pokoknya semua manusia. Menjadikan manusia sebagai lazimnya manusia. Menjunjung harkat martabatnya, atau harga diri, atau dalam istilah agama muru'ah. Bukti tentang Islam cinta damai. Misalnya Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan untuk memaksakan keyakinan seseorang. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mbak Dini, Wardani, ya. Siap. Para pemirsa, Cak Daning dimanapun berada, seseorang memilih pilihan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang penting pada akhirnya nanti ia dapat mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Sang Tuhan yang Maha Benar, Sang Kholik, Sang Pencipta alam semesta. Sikap inklusifisme Islam bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 6. Ini sudah jelas. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Untuk mulah agamamu, untuk mulah agamaku. Nah, jadi kalau Islam silahkan sesuai dengan keyakinan
agama Islam. Begitu juga non-Islam, apa itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, silahkan sesuai dengan keyakinan, keimanan masing-masing. Dengan itulah dalam upaya menjaga perdamaian dalam Islam dan sesama umat manusia di muka bumi ini, seseorang tidak boleh mencampur adukkan hubungan sinkronis antara Islam dan iman, misalnya, atau iman dan moralitas dari bentuk tingkah laku yang baik. Apabila saling menghina perbedaan, jika ini dilakukan, pada akhirnya kita akan memilih jalan saling menghargai pilihan masing-masing, menjaga kerukunan dan perdamaian antar sesama. Yang terakhir, Mbak Dini Wardani dan Cak Ning, dimanapun berada, misi kita sebagai seorang Muslim sudah sepatutnya lah dapat menyebarkan dakwah yang santun. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "La minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Al-ayah. Yang artinya serulah kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara-cara yang baik. Ayat ini Mbak Dini Wardani dan Cak Ning, dimanapun kita berada, menunjukkan betapa agungnya Islam adalah agama yang mengajarkan dakwah dengan bil hikmah. Rasionalitas dalam berdakwah harus mengarah pada dimensi kesadaran manusia dengan cara-cara hikmah dan pelajaran yang baik. Karena ini sifatnya mengajak, bukan memerintah, apalagi memaksa, yang pada intinya adalah menggunakan bahasa yang baik, yang sekiranya itu dapat menggugah kesadaran manusia secara primordial. Ajaran perdamaian dalam Islam harus benar-benar lebih dikedepankan, karena ini menjadi bagian penting dari tujuan dan diselenggarakannya penciptaan manusia dan makhluk-makhluk lain. Sehingga setiap Muslim harus menjadi agen of change dan menjaga keutuhan bumi ini melalui cinta dan kasih, agar Islam semakin berkembang, maju, berpihak kepada yang lemah, dan makin dicintai oleh umat manusia sejagat raya. Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah tinggi dan tidak ada yang menandingi. Itulah pembukaan dari saya, Mbak Dani Wardani. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Matur nuwun sangat untuk mukadimah pagi hari ini Ustadz Muhammad Ihsan SAG. Tapi kita jeda satu komposisi lagu dulu ya Ustadz, kemudian nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ngaten ya Ustadz. Nah, silakan. Cani ngejanani nandi maring ini balik mana ya sesarengan kalian Ustadz Muhammad Ihsan SAG saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Lan dinten iki ngetengah no tema Islam Cinta Damai. Sesaat lagi Caning.
sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Caneng jenengan tasih wonten Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya lan kita tasih terhubung sesarengan kalian Ustadz Muhammad Ihsan SAG saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Lan tasih ngetengano tema Islam Cinta Damai. Nah ini ada yang bergabung ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz, Ibu Ani di Surabaya. Baik, matur nuwun sangat Ibu Ani, 2 kali Ibu Ani masuk di Pro 4 RRI Surabaya. Salam kenal Ibu Ani ya. Semoga betah dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mau menanyakan Ustadz, kalau bagaimana caranya kita ini menyikapi kalau ada orang yang tidak mengetengahkan toleransi dalam bertetangga, meskipun kita ini cinta damai, cinta Islam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Ibu Ani. Semoga Ustadz. Iya. Jadi Islam itu kan cinta damai. Kalau toh kita ini di lapangan, di lingkungan masyarakat, kok belum mempraktekkan, aplikasikan toleransi atau tasanu, ya tentu diingatkan dengan baik, dengan hikmah, bahwa kita hidup ini tidak egoisme, tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita hidup ini saling hormat menghormati, saling bantu membantu, saling menyayangi satu sama lain gitu. Tapi kadang-kadang kan dalam hidup bertetangga ngaten ya Ustadz ya, itu juga nggak lepas dari hal-hal yang mungkin membuat kita ini kayaknya kurang sreg gitu ya Ustadz ya, atau mungkin ada beberapa hal yang mengganjal. Nah ketika menghadapi orang yang seperti ini Ustadz, selain harus berlapang dada pastinya ini seperti apa Ustadz? Mungkin penyikapan yang salah juga akan menimbulkan permusuhan pastinya ya? Oh iya, ya jadi perlu diingatkan dengan baik bahwa hidup di dunia ini kan tidak selamanya, tidak kekal. Nah, jadi kita ini kalau ingin selamat, ingin disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu harus menjaga lisan dan kekuasaan-kekuasaan yang lain. Tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-Muslimu man saliman nasu milisanihi wa yadih. Seseorang Muslim itu ialah apabila dan menjadi sumber perdamaian bagi sesama manusia yang lain, sehingga mereka terbebas dari kejahatan lidah dan tangannya. Jadi di sini harus bisa menjaga lisan atau kekuasaannya atau tangannya dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya kita ini biar selamat dunia akhirat. Itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang harus lapang dada ngaten ya Ustaz ya. Terkadang ada seseorang atau mungkin tetangga kita atau mungkin bahkan orang di sekitar kita yang kita ini juga harus bisa memaklumi gitu ya Ustaz. Ya, dimaklumi karena ya egonya itu tidak mementingkan orang lain. Jadi ya semaunya, dia itu kayaknya hidup sendiri. Dan kita ini kan berkumpul dengan orang banyak, kata kutip semua agama, apalagi di Indonesia ini berdampingan dengan bukan hanya Islam saja gitu. Ya, baik. Kemudian ada juga yang bertanya pagi hari ini dari Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu Ira di Surabaya mau menanyakan, Ustadz bagaimana kita ini menyikapi orang yang tidak pernah bertoleransi terhadap agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Ibu Ira untuk pertanyaannya. Semoga Ustadz. Iya, tidak pernah toleransi. Nah ini namanya orang belum tahu atau mungkin tanda kutip belum menghargai. Ya tentu kita sebagai seorang Muslim ya tentu diingatkan dengan baik. Kita ingatkan bahwa hidup di dunia ini tidak sendiri, apalagi kita bermasyarakat di negara Indonesia tercinta ini, ya namanya masyarakatnya plural,
Prola itu kompleks, tidak hanya Islam dan non-Islam juga. Karena itu di Indonesia ini tentu harus saling hormat menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila tahun 45. Jadi harus menjunjung tinggi kesadaran dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Itu. Baik. Nah Ustadz, ini ada yang bertanya ya dari hamba Allah. Ini pertanyaannya agak sedikit private gitu ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz, hamba Allah mau menanyakan. Ustadz, saya ini mu'alaf. Kemudian saya ini baru masuk Islam. Dan kemudian saya masuk Islam itu sebelum saya menikah. Kemudian setelah 1 tahun masuk Islam, saya menemukan pasangan dan saya menikah. Tapi seringkali Ustadz, saya ini malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan justru dari saudara-saudara Muslim Ustadz. Yang melihat bahwasanya saya ini menikah karena saya masuk Islam karena menikah. Padahal saya menikah itu adalah 1 tahun setelah saya memeluk agama Islam. Nah, ketika menghadapi orang-orang yang seperti ini, ingin rasanya saya ini membalasnya, tetapi kadangkala saya tidak ada waktu untuk menghadapi ocehan orang, karena untuk saya Allah ini adalah sebaik-baiknya Tuhan yang bisa mendamaikan hati saya. Nah, pertanyaannya Ustadz, mengapa sesama orang Muslim aja belum bisa menghargai sesama Muslim yang lainnya meskipun saya adalah seorang mu'alaf? Terima kasih Ustadz, hamba Allah, matur nuwun. Baik. Nah ini mungkin menjadi PR kita bersama ngaten ya Ustadz ya. Bahwasanya kalau berbicara tentang empati dan juga toleransi ini kayaknya harus benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Nah ini monggo Ustadz, mungkin bisa dijawab. Oh ya. Jadi di sini itu seorang mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya tentu harus kita hormati. Ya harus kita junjung tinggi. Jangan sampai kita cemooh, kita hina. Justru yang menghina adalah saudara-saudara Islam. Ya ini perlu kesadaran yang tinggi. Justru bahkan orang mu'alaf itu menerima zakat fitrah. Bukan tanpa dihina, dicemooh. Nanti kalau dicemooh, akhirnya akan kembali lagi ke agama asalnya. Dan bukan berarti dia itu masuk Islam dengan, ya mungkin ini termasuk dakwah kita. Kita bisa mengislamkan seseorang yang asalnya dari non-Islam ke Islam, ya yang kita sebut dengan mu'alaf. Justru kita berikan wejangan, petua, ajaran-ajaran Islam yang bisa mendamaikan hatinya dengan ketenangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini harus berjalan, sehingga kita sebut dengan ukhuwah. Itu bukan pada indahnya pertemuan, tapi pada ingatan seseorang terhadap saudaranya di dalam doanya. Gitu. Baik, jadi semoga hamba Allah ini bisa lebih memahami ngaten ya Ustadz ya, bahasanya yang seperti itu bukan bukan agamanya ya, tetapi orangnya. Iya. Masih banyak di luar sana yang sangat menghargai, terutama mu'alaf ngaten ya Ustadz ya. Baik, matur nuwun sangat hamba Allah untuk pertanyaannya pagi hari ini. Pangapunten mbok menawi wonten salah-salah kata. Baik, semoga Ustadz karena di menit ke-41, semoga untuk simpulan mukadimah pagi hari ini Ustadz. Iya. Kesimpulan mukadimah daripada Islam agama cinta damai. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61 ditegaskan, tak tanding dimanapun berada, bahwa Islam adalah agama yang condong kepada perdamaian, dan itu akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang condong kepada perdamaian, maka ia adalah orang-orang yang paling mengerti tentang maksud dan tujuan diselenggarakannya agama Islam di muka bumi ini. Jadi ayat surat Al-Anfal 61 ini menunjukkan betapa Islam sangat mengedepankan diplomasi dan cinta damai. Baik.
Iya. Anji. Dan semoga Cak Ning yang mendengarkan Mukadimah pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh-solehah ya Ustadz ya. Amin. Karena kalau berbicara tentang Islam cinta damai ini, yang cinta damai adalah Islamnya. Kalau ada orangnya Ya, yang tidak cinta damai berarti kesalahan berarti ada di hamba Allah oknum. ngaten ya Ustadz. Ya, modus. Ya, di Anji. manusia sendiri yang salah. Anji. Agamanya mengajarkan baik. Mhm, Tinggal mhm, bagaimana seseorang itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mhm. dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara gitu. Anji, baik. Baik, matur Ya. nuwun sangat Ustadz.